Ribuan pemudik dari Kalimantan dan Malaysia saudara memadati Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pemudik datang lebih awal agar tak perlu berdesakan saat mendekati Lebaran. Dua kapal bersandar di Pelabuhan Nusantara pada Jumat sore. Jumlah penumpang diperkirakan 2.000 orang. Otoritas pelabuhan mengatakan jumlah penumpang hari ini atau kemarin ini meningkat 100% dibandingkan hari sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah penumpang, otoritas pelabuhan terus meningkatkan pengamanan serta pemeriksaan kelengkapan berkas penumpang. Di ibu kota di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, saudara, arus pemudik di Lebaran tahun ini diprediksi meningkat hingga 50%. Berbagai kesiapan prasarana dan sarana termasuk kesehatan awak kapal ini menjadi prioritas utama untuk menghadapi lonjakan arus mudik. Meski demikian, saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang yang signifikan. Kenaikan penumpang arus mudik diperkirakan baru akan terlihat pada akhir bulan April atau dimulai tanggal 28 April 2022 mendatang. Posko angkutan lebaran termasuk sentra vaksinasi nantinya akan dibuka untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapat vaksin booster. Kita pantau situasi arus mudik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama jurnalis Kompas TV. Ada Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat pagi. Triksi, pagi ini apakah terlihat sudah banyak pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok? Kemana saja tujuan mudik mereka? Selamat pagi Riana dan juga saudara. Kalau dari pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah ada penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik lebih awal istilahnya. Tadi kami berbincang dengan mereka, memang alasannya adalah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman saat ini karena saat ini juga masih belum terlalu ramai sehingga mereka tidak perlu berdesakan ketika berada di kapal maupun juga harus antri begitu panjang untuk bisa masuk ke atas kapal atau ke dalam kapal, Irianda dan juga saudara. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal pada saat ini. Nah, kalau dikatakan atau yang menjadi pertanyaan apakah saat ini sudah banyak penumpang atau calon penumpang yang akan melakukan arus mudik, memang jawabannya adalah belum terlihat cukup banyak atau ramai saat ini. Tadi kalau dari pantauan kami tidak sampai puluhan orang yang ada di terminal yang memang sudah standby untuk melakukan perjalanan sekitar pukul atau sekitar siang hari nanti, Irianda dan juga saudara. Dan memang dari informasi Humas Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyebutkan bahwa memang saat ini belum terjadi peningkatan yang signifikan saat ini, namun diprediksi nantinya akan ada peningkatan sekitar 50% dari penumpang atau calon penumpang arus mudik pada Lebaran tahun ini jika dibandingkan dengan Lebaran atau arus mudik Lebaran pada tahun 2019 yang belum ada pandemi. Tentu saja ini prasarana dan sarana juga dipersiapkan untuk dapat memudahkan atau memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan kapal atau melalui jalur laut. Nah, untuk destinasi yang didominasi atau yang menjadi tujuan paling banyak dilalui oleh masyarakat tadi disebutkan memang rata-rata ini ke arah timur, perjalanan ke arah timur ini masih didominasi. Kapasitasnya bahkan bisa mencapai 2.000 orang yang sudah disiapkan untuk arus mudik nanti. Kalau saya sebutkan satu persatu, Irianda, ini ada ke arah Jayapura, Bitung, dan juga ke arah Kijang yang penumpangnya ini bisa mencapai sekitar 2.000 orang lebih untuk perjalanan arus mudik pada tahun ini, sehingga memang ini sudah dipersiapkan juga baik kapal maupun terminal untuk mengurai nantinya ada kepadatan. Nah, ini yang juga dipersiapkan juga oleh pihak terminal Nusantara di Pelabuhan Tanjung Priok, Irianda dan juga saudara, untuk nantinya karena memang disebutkan akan ada atau diprediksi akan ada lonjakan sekitar 50% arus mudik ini, maka nanti akan dibuka terminalnya sekitar 3 sampai 5 jam sebelum keberangkatan. Jadi tidak ada penumpukan calon penumpang di area terminal. Jadi memang yang sudah mendekati perjalanan saja yang baru diperbolehkan untuk masuk ke kawasan terminal untuk nantinya mereka baru masuk ke dalam kapal dan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Irianda. Oke, tadi berbicara sarana prasarana, mengetahui juga ini
potensi kenaikannya tahun ini sampai 50% begitu ya, pemudik melalui jalur kapal juga di sana. Bagaimana pengawasan atau pemeriksaan bagi calon pemudik guna memastikan ini mereka sudah di booster atau membawa hasil tes COVID-19 begitu, Triksi? Iya, betul sekali. Memang untuk pengawasannya ini tentu harus ditingkatkan karena memang masih dalam kondisi pandemi, Iriana dan juga saudara. Tadi disebutkan juga nanti memang di depan selain ada barcode yang bisa dipindai oleh calon penumpang sebelum melakukan perjalanan, nanti akan ada petugas juga yang berjaga dan akan memastikan bahwa memang hasil dari pindaian barcode Peduli Lindungi itu menunjukkan bahwa calon penumpang sudah mendapatkan atau sudah maksud kami sudah mendapatkan vaksin, baik vaksin 3 kali dosis maupun vaksin 1 atau 2 kali dosis. Nah, tentu saja yang belum mendapatkan vaksin lengkap ini harus menunjukkan surat keterangan bahwa dirinya terkonfirmasi negatif dari COVID-19 baru diperbolehkan untuk lanjut melakukan perjalanan menggunakan kapal. Nah, selain itu juga nantinya di tempat ini akan dibuka posko angkutan lebaran pada tanggal 17 April selain untuk memeriksa kesehatan atau memberikan pelayanan kesehatan bagi para calon penumpang, tentu di posko ini juga dibuka sentra vaksinasi, Iriana dan juga saudara. Nah, ini nanti akan memberikan kenyamanan atau memberikan kemudahan bagi para calon penumpang yang memang akan melakukan, maksud kami ingin mendapatkan vaksin lengkap atau vaksin booster sehingga bisa mendapatkannya di posko angkutan lebaran yang akan dibuka di tempat ini, Iriana dan juga saudara. Nah, selain ada sentra vaksinasi, kemudian juga posko angkutan lebaran, tentu yang diberikan juga dari Kementerian Perhubungan ini untuk mengantisipasi mudik pada tahun 2022 ini adalah dengan memberikan layanan mudik gratis yang utamakan atau memfokuskan bagi pemudik pengendara roda 2. Nah, ini akan diberikan kapasitasnya bagi para pengendara roda 2 untuk melakukan perjalanan mudik. Diberikan layanannya secara gratis. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 24 sampai tanggal 27 April dan nanti keberangkatannya ini adalah untuk tujuan Jakarta Semarang dan juga Jakarta Surabaya. Jadi ini untuk diprioritaskan bagi kendaraan roda 2 yang memang akan melakukan perjalanan mudik agar meminimalisasi adanya kecelakaan pada saat mudik lebaran tahun ini. Irianda. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih.